Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti ada alamat yang sampaikan oleh dari kami kebetulan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabiniyat Anul Karim ya Ma'alina Fatwa Alifin wa Fatuna Fidin wa Subhana Kamal Ikhlas wa Lakin Wala Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa jalil wa al-anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin jamil qur'an wa taslim jami'i mu'alif kutubina khususan hadal kitab Syekh Abdul Sultan Husaini afanallahu bihi wa qulubi wa basrari kitabani amina rabbal alamin basailin wa ila jami'i masyayikhina masyayikhina khususan Usman Zalihin radhiyallahu kan bismika fadlan bismika ma fatran syafa'a dami kama rabbika jalla istandar bin abbas bi sabni bi masuli bi sunnasliki bin nawar ayat al-barakati wa rahmati mulum sallallahu alaihi wa abadina ummahatina bidatina amamina amatina akhbarina khalatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah musalla Al-Amin yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat kumpul kembali dalam rangka tolabul ilmi di bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan senantiasa kita bisa istiqomah hadir di majelis ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Hadirin Bapak Ibu, sebelumnya kita ada waktu kurang lebih 1 jam 30 menit akan saya jelaskan mengenai tentang adab-adab puasa, faedah-faedah puasa. Kemudian 15 menit akan saya jelaskan mengenai zakat, ya, baik dari segi fikih maupun dari segi lainnya. Kemudian nanti 15 menit lagi mungkin ada tanya jawab. Itu aja ya. Baik. Saya baca dulu tentang adab-adabnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus siyami ini menjelaskan tentang adab-adabnya puasa. Yang bagi lisoimi ayyakufa lisanahu wa sa'ira jawarihi anil maharimi wal asami. Hendaknya orang yang berpuasa itu dia jaga lisannya dan jaga seluruh anggota badannya. Jaga dari apa? Jaga dari segala hal-hal yang diharamkan dan dari segala hal-hal yang mengandung dosa. Tahqiqan li makna siyam alladzi huwa imsak. Hal itu karena memang menyesuaikan dari maknanya puasa yang artinya adalah imsak. Artinya imsak itu adalah menahan. Jadi orang yang puasa itu dianjurkan tidak hanya menahan makan dan minum, akan tetapi menahan juga dari hal-hal yang Allah haramkan dan juga menahan dari segala bentuk perbuatan dosa. Ja'a fi sahihaini wa lafdhul Bukhari. Telah datang dalam kitab Sahih Bukhari Muslim
Dan lafadznya bagi Imam Bukhari an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, asyamu junnatun, puasa itu perisai, puasa itu tameng, fala yarfus wala yajhal, maka jangan sekali-kali jangan sekali-kali berkata buruk dan jangan sekali-kali melakukan perbuatan buruk. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, seandainya ada orang yang ngajak ribut, ada orang yang mencaci maki, sedangkan kita lagi dalam keadaan puasa, falyakul, maka katakanlah inni shaimun marrataini, maka jawablah saya lagi puasa sebanyak 2 kali. Jangan ditimpalin lagi, kalau ditimpalin lagi ntar jadinya ribut. Ya sayang, karena kita lagi puasa. Bilang aja inni shaimun. Walladzi nafsi biyadihi lahulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Dan demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada baunya minyak misik. Makanya makruh bagi kita siwakan ba'da zuhur, ba'da zawali syamsi, setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur, makruh bagi kita untuk melakukan siwakan. Kenapa? Karena siwakan itu bisa menghilangkan bau mulut. Sedangkan bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bau mulutnya jadi disukai, apalagi bau-bau lainnya, badan dan sebagainya itu disukai selagi berpuasa. Warawa dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada qaula zur wal amala bihi, siapa orang yang enggak bisa ninggalin ucapan-ucapan kotor, wal amala bihi, dan malah melakukan perbuatan-perbuatan kotor, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ay ayyatruka ta'amahu wa syarabahu, maka Allah enggak butuh amal puasanya orang-orang yang seperti itu. Siapa orang yang enggak bisa ninggalin perbuatan kotor, enggak bisa ninggalin ucapan-ucapan kotor, sementara dia posisinya lagi dalam keadaan berpuasa, maka Allah enggak butuh amal puasanya orang-orang yang seperti itu. Alias ibadah puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Wan Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu qala, berkata Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju. Banyak banget orang yang puasa, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali yang didapat cuma lapar doangan. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahwu. Dan banyak banget orang yang bangun malam, dia tidak dapat apa-apa kecuali yang didapat cuma melek doangan. Rawi meriwayatkan pada hadis ini Ibnu Majah wa lafzu lahu, lafadznya dari Imam Ibnu Majah, wa Nasai dan Imam Nasai, wa Budumah dan selain Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Jadi kata Nabi, banyak banget orang yang puasa dia nggak dapat apa-apa kecuali yang didapat cuman lapar doangan, cuman aus doangan. Dan banyak banget orang yang bangun malam nggak dapat apa-apa kecuali yang didapat melek doang. Yaitu karena ibadahnya tidak ada nilainya di sisi Allah. Dia ibadah tapi maksiat juga. Dia puasa nggak bisa menghindar dari kata-kata kotor. Dia puasa nggak bisa menghindar dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah ini yang menjadikan puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada ulama yang mengatakan begini, kam min shaimin muftirun wa kam min muftirin shaimun. Banyak banget kam min shaimin muftirun, banyak banget orang yang puasa, tapi sejatinya dia nggak puasa. Kenapa? Karena dia cuma bisa nahan lapar dan haus doang. Dia cuma bisa nahan lapar, haus dan doang, sementara tangannya nggak puasa.
kakinya nggak puasa, anggota tubuhnya nggak puasa, anggota tubuhnya masih aja nyakitin orang lain. Hatinya nggak puasa, hatinya masih aja menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, wa kami muftirin shaimun. Banyak banget orang yang nggak puasa, tapi sejatinya dia lagi puasa. Misalnya kita malam hari nggak puasa, makan dan minum, tapi kita puasa tubuh kita. Puasa dari apa? Puasa dari nyakitin orang lain. Tangan kita puasa dari nyakitin orang lain. Kaki kita puasa dari nyakitin orang lain. Mulut kita puasa dari nyakitin orang lain. Justru itulah hakikatnya puasa. Begitu. Tidak. Warawah dan meriwayatkan An-Nasai, Imam Nasai bisnadin hasanin dengan sanad yang bagus. Wa Tabrani dan Imam Tabrani, wa lafdu lahu dan lafadznya dari bagi Imam Tabrani. Anna Nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi asyamu junnatun. Puasa itu bisa jadi perisai. Malam yakhrikha selagi kita tidak merusak perisai itu. Kila maka dikatakan wa bima yakhrikuha, dengan bagaimana orang yang merusak perisai itu Nabi? Qala Nabi bersabda bikadibin dengan berdusta au gibatin atau gibah. Jadi puasa itu perisai. Puasa itu tameng. Andaikan ini saya ibaratkan puasa, ini adalah tameng kita. Tameng saya. Tameng dari apa? Tameng dari siksa api neraka. Andaikan saya disiksa dari api neraka, maka puasa inilah yang menjadikan tameng, yang menghalang-halangi saya untuk tidak dibakar oleh api neraka. Selagi perisai ini tidak saya rusak. Siapa yang merusak perisai ini? Yaitu orang yang puasa tapi dikadibi, dia masih suka dusta. Orang yang puasa tapi dia masih suka gibah. Kalau orang puasa dia dusta, dia gibah, maka perisainya rusak. Kalau perisai ini rusak, maka tidak bisa menghindari kita dari siksa api neraka. Nah, jadi jangan sampai dusta dan jangan sampai gibah. Fasyamu maka puasa itu wiqayatun mani'atun minal adab. Puasa itu bisa melindungi kita dari siksa, dari adab. Malam yakhrikha shaimu selagi orang yang puasa tidak merusak tameng itu bikadibin dengan sebab dusta au gibatin atau dengan gibah. Sekali kita puasa dusta, sekali kita puasa gibah, maka sejatinya kita lagi merusak tameng yang akan menyelamatkan kita itu. Wa an Ubaidin maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Ubaid maula yaitu budak yang dimerdekakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annam ra'ataini, sesungguhnya ada dua orang perempuan somata yang lagi puasa. Wa anna rajulan qala, dan ada laki-laki yang ngomong kepada Rasul. Kata laki-laki itu, ya Rasulullah, hai Rasulullah, innaha hunal mar'ataini qad samata. Di sono ada dua orang perempuan yang lagi puasa Rasul. Wa annahuma qad kadata an tamuta minal aksi, tapi mereka kedua perempuan itu hampir saja mau mati, hampir saja mau meninggal gara-gara dia keausan ya Rasul. Fa'aradu anhu, Nabi diaduin begitu Pak, Nabi langsung berpaling. Ausa kata, atau ada yang mengatakan riwayat lain Nabi diem. Jadi ada dua orang puasa, dia mau meninggal gara-gara keausan. Laki-laki nggak tahu mana Nabi di sana ada dua perempuan yang lebih puasa, tapi kok lemes banget, kayak lagi mau meninggal Nabi. Nabi diem. Semua ada, kemudian Nabi balik lagi. Faqala, maka berkata Nabi, ud'uhuma, panggil dua perempuan itu. Qala, rawi mengatakan, faja'ata, kedua perempuan itu datang, mendatangi Nabi. Qala, rawi berkata, faji'a biqoda'in al-usin. Dua perempuan itu datang kepada Nabi dengan membawa 2 gelas. Satu perempuan bawa 1 gelas, satu perempuan bawa 1 gelas lagi. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ihdahuma. Nabi berkata pada salah satu perempuan itu, "Qayyi, hei kamu perempuan, muntahlah di gelas kamu." Faqa'at, maka perempuan itu muntah, qayhan wa daman wa sadidan wa lahman. Isi muntahnya
adalah darah, adalah nanah, adalah daging yang masih merah. Hatta malak nisfal qodah, sampai-sampai muntah itu separuh daripada gelas, memenuhi separuh daripada gelas itu. Summa qala lil ukhra, kemudian Nabi ngomong lagi sama perempuan yang lain, qali'i, kamu perempuan satunya muntahin di gelas kamu. Faqa'at min qayhin wa damin wa sadidin, maka perempuan yang satunya muntah lagi, sama juga, keluarnya adalah darah, keluarnya adalah nanah, keluarnya adalah daging yang masih merah. Hatta mala'at al-qodah, sampai gelasnya itu penuh. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hataini somatan. Kamu mau tahu, dua perempuan yang puasa itu, dua perempuan itu puasa amma ahallallahu lahuma, puasa dari hal-hal yang Allah halalkan. Wa aftarata ala ma harramallahu alaihima, tapi sayangnya dia berbuka dengan hal-hal yang Allah haramkan. Puasanya halal Pak, bisa menghindar dari perkara halal. Ya, dia puasa gak makan, dia puasa gak minum, dia puasa enggak gibah, dia puasa enggak dusta. Tapi sayang, pas lagi buka puasa pakai makanan bukaan yang diharamkan. Bisa jadi makanannya itu halal, tapi caranya haram. Ketika masuk ke dalam perut kita jadi haram juga. Nah, ternyata kata Nabi, dua perempuan yang lagi puasa, yang ketika muntah keluarnya darah, keluarnya nanah, adalah perempuan itu selama di dunia kalau buka puasa pakai perkara yang haram. Mungkin dia bukanya pakai teh, tapi teh temennya diambil, gitu. Kan biasa kita jatah teh itu ya, gitu. Teh temennya kita ambil, tehnya sih halal, tapi caranya ngambil itu, yang nggak halal. Nah, itu yang sangat disayangkan. Atau nasi buah, nasinya halal, tapi bukan nasi kita, main kita ambil aja, nggak izin, nggak bilang. Gitu. Yang punya nggak ridho, nah itu kan jadi haram. Nah, jangan sampai seperti itu, sangat disayangkan. Fajalasan ihdahuma ila ukhra, maka salah satu dari perempuan itu duduk menghadap keduanya. Faja'alata ta'kulani min luhumin nas, akhirnya mereka keduanya saling memakan daging satu sama lainnya. Rawahu meriwayatkan pada hadis ini al-Imam Ahmad, Imam Ahmad wa Toyalis dan Imam Toyalis wa Rumah, dan selain Imam Ahmad dan Toyalis. Warawa, dan meriwayatkan aidan ad-Dailami, Imam Dailami, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, berupa hadis marfu', as-shaimu fi ibadatin ma lam yaktab musliman au yudi. Orang yang puasa itu selamanya dalam keadaan beribadah, selagi dia tidak gibahin orang muslim, selagi dia tidak menyakiti orang muslim. Kalau kita puasa tapi kita masih senang gibahin saudara kita, kita puasa tapi kita masih senang menyakiti saudara-saudara kita, maka puasa kita tidak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayam bagi, maka hendaknya Iswaimi, bagi orang yang berpuasa, ayyashtagila bil ibadati, dia menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, watas tagriqo fit taati, dan totalitas dalam ibadah kepada Allah, al-qalbiyati, baik ibadah sebangsa hati, wal amaliyati, dan ibadah dan taat sebangsa amal, wal qauliyati, dan taat sebangsa qauli, sebangsa ucapan. Jadi ketika kita ibadah, terlebih dalam keadaan posisi puasa, 3 anggota tubuh kita harus bisa ibadah. Yang pertama, hati kita taat kepada Allah. Yang kedua, amal perbuatan kita harus taat kepada Allah. Yang ketiga, ucapan kita pun juga harus taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqtaida, dan kiranya menjauhi kulal budi, pada tiap-tiap perkara yang harus dijauhi, an asamil qulubi, dari beberapa dosanya hati, wal jawarihi, dan beberapa dosanya anggota tubuh, wal lisani, dan beberapa anggotanya lisan. Jadi kalau kita puasa,
jauhi hal-hal yang harus dijauhi. Yaitu apa? Menjauhi dosa-dosanya hati, menjauhi dosa-dosanya anggota tubuh, menjauhi dosa-dosanya lisan. Kalau kita lagi puasa, jangan sampai kita takabur, jangan sampai kita riya, jangan sampai kita sombong. Kita harus bisa menata hati kita untuk ibadah puasa. Begitu juga anggota tubuh kita. Jangan sampai satu pun anggota tubuh kita yang menyakiti orang lain. Karena ibadah puasa kita tidak ada nilainya. Begitu lisan kita, jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Karena ibadah puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siyama, apalagi wa anna sahra Ramadhana, dan sesungguhnya bulan Ramadan sahrusya adalah bulan puasa, wa musimut taat, dan musimnya orang taat, wa ibadat, dan musimnya orang ibadah kepada Allah. Yudha'afu fihil ajru, akan dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan, wa yudhamu fihil wizru, dan juga dilipat gandakan dosa-dosa di bulan Ramadan ini. Jangan telah datang di sahihaini, di dalam kitab Bukhari, Muslim, wa Himmat, dan selainnya. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, puasanya imanan, yakin ini perintah Allah, dan puasanya hanya karena Allah, wa ihtisaban, dan semata-mata mengharap pahala dari Allah, ghafarallahu ma taqaddama min dambi, Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Waman qama lailatul qadri, siapa orang yang nungguin Lailatul Qadar, siapa orang yang ngejagain Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ibadahnya iman semata-mata karena Allah, wa ihtisaban, dan hanya mengharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, orang yang ibadahnya seperti itu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, karena itu orang yang puasa kita harus bisa menata hati. Sebab apa? Kata Nabi, orang yang berpuasa imanan wa ihtisaban, dosa-dosanya diampuni. Bicara iman, bicara hati. Jangan sampai kita puasa karena selain Allah. Jangan sampai kita puasa riya. Jangan sampai kita puasa sombong. Jangan sampai kita puasa sum'ah. Karena kalau kita puasa seperti itu, tidak dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas di hadis lain Rasul bersabda, "Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu." Rugi banget orang yang udah kedatangan bulan Ramadan tapi dia nggak dapat ampunan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena puasanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang sholat di malam hari, sholat untuk Lailatul Qadar, untuk menjaga Lailatul Qadar, kalau sholatnya itu, ibadahnya itu imanan wa ihtisaban, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi, wa an Salman radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu qala, berkata Salman, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasul berkhutbah di terakhir hari bulan Sya'ban. Faqala, maka berkata Rasul, ya ayuhan nas, hai para manusia, qad adallakum syahrun azimun mubarakun, telah datang kepadamu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bulan yang di dalamnya terdapat malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fardhatan, Allah jadikan di dalamnya ibadah puasa sebagai kefarduan. Wa qiyamal laili tatawuan, dan Allah jadikan ibadah di malam hari sebagai kesunahan. Man taqarraba fi bi khoslatin minal khair, siapa orang yang mendekatkan diri di bulan Ramadan dengan melakukan kebaikan, kaman ada faridatan fi masiwahu, sama seperti halnya atau seakan-akan dia melakukan kefarduan selain bulan Ramadan.
Wa man adda faridatan fihi, siapa orang yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan, karena kaman adda sabina faridatan fi masiwahu, seakan-akan dia melakukan 70 kefarduan di selain bulan Ramadan. Jadi ibadah sunnah pahalanya sama seperti ibadah wajib. Kalau kita melakukan ibadah wajib, pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Wahwa bulan Ramadan itu sahur sober, bulannya orang bersabar. Wasobru sawabul jannah, sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga. Wasahul muasati, dan bulannya kasih sayang. Wasahul yuzadu fihi rizqul mu'mini, dan bulan di mana Allah menambahkan rizkinya kepada orang-orang beriman. Ya, jadi Ramadan itu bulan sabar. Kalau orang sabar, pahalanya surga. Ramadan itu bulan kasih sayang. Ramadan itu bulan di mana Allah menambahkan rizki bagi orang-orang beriman. Kita lihat Pak, di pinggir-pinggir jalan yang biasanya orang nggak pada jualan, pas Ramadan pada jualan. Ini bukti Allah nambahin rizki kepada orang-orang beriman. Man fattara fi shaiman, siapa orang yang ngasih buka kepada orang yang berpuasa, karena lahu maghfiratan li dzunubihi, maka dosa-dosanya dia bakal diampuni oleh Allah. Wa iqraqabatin minan nar, dan dia akan dibebaskan dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyaqusa min ajrihi syai'un, dan dia bakal dapat pahala sama persis pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Faqalu, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim, enggak semua kita punya rezeki Rasul buat ngasih buka, buat ngasih takjil orang yang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'tillahu hadzal sawab, tetap Allah akan berikan pahala ini manfaat iman bagi orang yang ngasih buka puasa ala tamrotin, satu butir kurma, tetap dapat 3 pahala itu. Au ala syarbati ma'in, atau atas satu teguk air, tetap dapat 3 pahala itu. Au matqatil labanin, atau memberi susu yang encer, tetap mendapat 3 pahala itu. Jadi kata Nabi, siapa orang yang ngasih buka, orang yang puasa, dia bakal dapat 3 perkara. Yang pertama, maghfiratan li dzunubihi, dosa-dosanya bakal diampuni oleh Allah. Yang kedua, itqaraqabati minan nar, dia bakal dibebasin dari api neraka. Yang ketiga, wa kana mislu ajrihi min ghairi ayyaqusa min ajri syai'un, dia bakal dapat pahala sama persis pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ada sahabat yang nanya sama Nabi, ya kan nggak semua kita punya rezeki buat ngasih takjil ke masjid, buat ngasih takjil ke musola, buat ngasih takjil orang yang buka puasa. Kata Nabi, kasih semampunya, kasih seadanya, jangan sampai nggak ngasih. Sayang, kenapa? Karena dapatnya 3 pahalanya itu di bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi, oh alam tamrotin, kamu cuma punya 1 kurma, kasih orang yang buka puasa. Kalau 1 kurma kita malu ngasih ke musola, kasih aja orang yang lewat. Nih, kasih aja bocah lagi puasa. Nih, puasa kurma. Kalau memang kita punya 1. Au syarbati ma'in, atau seteguk air. Kita pengen dapat pahala, cuman ada uang tinggal gopek-gopeknya. Gopek beliin aqua gelas. Kasih orang berbuka puasa, dapat 3 pahala. Kata Nabi, jangan sampai ngasih. Au ala syarbati, au alamat qati labanin, atau susu encer. Bapak tahu susu encer Pak? Kan ada susu saset yang 1 saset 1.000 tuh. Nah, kalau Bapak punya duit tinggal 1.000, beliin susu saset yang 1.000. Masukin teko, tekonya isi air bening. Ya Bu, kasih ke musola amin. Itu kalau ada yang ngamalin begitu kebangetan pelipur. Maksudnya kata Nabi, jangan sampai kita nggak ngasih. Punya gopek, kasih gopek, beliin makanan apaan. Punya 1.000, kasih 1.000, beliin apaan.
Jangan sampai nggak ngasih. Sayang, kenapa? Karena pahalanya 3. Ampunan dosa, dibebasin dari api neraka. Kita dapat pahala sama persis seperti pahalanya orang yang berpuasa. Kan luar biasa. Ya. Nah, hadirin Bapak Ibu, ini tentang adab-adabnya puasa. Karena waktu kita singkat, maka saya sudahkan di sini dulu ya. Kemudian kita bahas tentang zakat. Sebelumnya ini ada hadis tentang zakat fitrah. Ya, shadaqatul fitri ini bab menjelaskan tentang zakat fitrah. Daliluha wa fadluha. Dalilnya zakat fitrah dan utamanya zakat fitrah. An Ibnu Abbas diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata Imam Ibnu Abbas, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri turatan lis-shaimi minal lahwi wa rafas. Rasul mewajibkan zakat fitrah turatan untuk mensucikan lis-shaimi bagi orang yang puasa. Mensucikan dari apa? Minal lahwi, dari segala yang enggak bermanfaat, wa rafasi, dan dari segala tutur kata yang kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberikan kepada orang-orang yang miskin. Jadi zakat itu penting karena zakat itu untuk mensucikan ibadah-ibadah kita yang enggak sempurna. Katakanlah, mungkin kita puasa masih suka gibah, puasa masih suka bohong, nanti yang nambel, yang lengkapin itu zakat kita. Waktu matan lil masakin, dan juga untuk membahagiakan orang-orang miskin, ngasih makan kepada orang miskin. Faman addaha qabla sholat ay sholatil id fahiya zakatun makbulatun. Kalau kita ngeluarin zakat fitrah sebelum sholat, itu zakatun makbulatun, zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kasih zakat fitrah sebelum sholat id. Waman addaha ba'da sholat, kalau kita zakat fitrahnya setelah sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, itu cuma jadi sedekah biasa doang, bukan zakat fitrah. Nah, ini pentingnya amil, ini pentingnya panitia zakat. Jadi harus bisa menjaga amanah dari muzaki. Jadi ketika kita ngumpulin zakat, kita menerima zakat, harus bisa kita serahkan kepada yang berhak sebelum sholat id. Karena kalau kita serahkan setelah sholat id, nanti zakatnya cuma jadi sedekah biasa. Tapi kalau kita serahkan sebelum sholat id, maka menjadi sedekah makbulatun, sedekah atau zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya kita bahas yang ini ya. Itu saya baca pelan-pelan. Bapak Ibu kan sudah dapat lembarannya, nanti sambil saya jelaskan. Hasil Bahsul Masail, Lembaga Bahsul Masail PBNU tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang. Tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Itu zakat fitrah. Kalau zakat mal itu nggak mesti Ramadan, gitu. Tinggal tergantung kapan dia mulai kerja, nanti dihitung nisabnya, ya, hak dan haulnya. Menurut pendapat arus utama yang mainstream mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas muslim di Indonesia, mengharuskan pembayaran zakat fitrah dengan kutul bala. Kutul bala itu artinya makanan pokok yang berupa biji-bijian dan keanehan. Jadi zakat fitrah itu pembayarannya harus menggunakan makanan pokok, gitu, biji-bijian dan tahan lama. Di Indonesia, serelia, panganan utama kita adalah beras. Bila kita mengikuti pendapat tersebut, maka kewajiban zakat fitrah
dibayar dengan beras yang merupakan bagian dari makanan, dari bahan makanan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi. Jadi prinsipnya kalau Imam Syafi'i zakat itu harus dari makanan pokok. Nah, makanan pokok orang Indonesia adalah beras, maka bayarnya harus pakai beras. Ini ada hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri so'an min to'ami. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, dulu zaman Rasul kami menunaikan membayarkan zakat fitrah dengan satu sok bahan makan. Qala Abu Sa'id, Imam Abu Sa'id berkata, wa kana ta'amana sa'iru wa zabibu wal aqitu wa tambu. Abu Sa'id menyampaikan bahwa bahan makanan kami pada saat itu adalah gandum, anggur, keju, dan kurma. Karena yang dibayarkan adalah makanan pokok, karena itu makanan pokok tiap daerah berbeda-beda. Kebetulan di Indonesia beras, maka yang dikeluarkan adalah beras. Kemudian ada lagi di dalam hadis lain, ya, di halaman 1 hadis riwayat Bukhari Muslim. An Abi Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadhana so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Artinya Rasul mewajibkan zakat fitrah bagi manusia yang dikeluarkan pada bulan Ramadan berupa satu sok kurma atau satu sok gandum bagi setiap orang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, kecil, dewasa, dan segenap orang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, dinamika di masyarakat seringkali terjadi kesulitan teknis pembayaran zakat fitrah dengan beras. Baik karena masyarakat tidak lagi selalu menempatkan beras sebagai satu-satunya kebutuhan utama penopang hidup layak, ataupun karena masyarakat merasa lebih mudah membayarnya dengan uang. Seiring berkembangnya zaman Bapak Ibu, pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan beras ini kok nampaknya sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Mereka bayarnya sudah banyak menggunakan uang. Padahal umat Islam mayoritas orang Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, Imam Syafi'i nganjurnya kalau zakat bayarnya pakai makanan pokok. Makanan pokok kita beras. Nah, pada seiring berkembangnya zaman, kok ternyata beras ini udah ditinggalin. Bayar pakai beras udah jarang banget. Sekarang lebih banyak bayarnya pakai uang. Nah, masalahnya seperti itu. Nah, bisa jadi memang karena membayar pakai uang itu lebih mudah, lebih praktis. Masalah ini sering menjadi pertanyaan masyarakat, terutama soal keabsahan zakat fitrah tersebut. Oleh karena itu diperlukan rumusan pembayaran zakat fitrah dengan uang untuk menjawab perubahan kebutuhan umat. Jadi ini dirumusin, membayar zakat fitrah dengan uang itu seperti apa. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Imam Syafi'i bayar zakat fitrah harus pakai beras. Yang membolehkan pakai uang itu satu Imam Hanafi. Walaupun Imam Maliki juga membolehkan. Tapi masalahnya takaran Imam Hanafi dengan takaran Imam Syafi'i beda. Dulu kita sering bayar zakat pakai uang, ikut Imam Hanafi, tapi ukurannya ukuran Imam Syafi'i. Nah, ini yang bermasalah. Ini yang banyak dipermasalahkan oleh ulama. Bahkan ada ulama yang mengatakan ini namanya tafsik, mencampur adukan. Bayar zakat fitrah pakai uang ikutnya Imam Hanafi, tapi takarannya ikutnya Imam Syafi'i. Gitu. Dia nggak berani atau nggak mau pakai takaran Imam Hanafi, karena takaran Imam Hanafi ini lebih besar. Nah, nanti di sini ada argumentasi atas kebolehan pelaksanaan kewajiban zakat fitrah dengan uang sebesar nominal harga beras 2,7 kg
atau 2,5 kg dibangun atas pertimbangan sebagai berikut. Ini ada pertimbangannya. 1. Sebagian ulama menilai tujuan dibalik kewajiban zakat sebagai hikmah saja yang tidak mengandung muatan hukum. Meski demikian, sebagian ulama lain yang membolehkan konversi zakat fitrah dari serelea ke bentuk uang menilai hadis Rasul berikut ini menjelaskan tentang tujuan balik diberlakukannya kewajiban zakat fitrah, yakni agar pada hari itu para penerima zakat dapat menikmati hidup selayaknya orang mampu. Tentu saja uang akan lebih efektif untuk mewujudkan tujuan zakat tersebut daripada serelea atau kebutuhan pokok yakni beras. Jadi sebagian ulama memang memperbolehkan, ada yang memperbolehkan zakat itu nggak mesti pakai bahan pokok, pakai uang aja. Kenapa? Karena yang dilihat itu hikmahnya, yang dilihat itu tujuannya. Karena tujuan zakat itu buat nyenengin orang fakir miskin, biar malam hari dan besoknya dia bisa makan, maka nggak mesti pakai beras. Yang namanya nyenengin pakai uang juga lebih mudah. Kalau beras kan dia harus dimasak, tapi kalau uang dia bisa beli beras separoh, dia bisa belanjain lauk separohnya gitu. Makanya udah nggak apa-apa bayar zakatnya pakai uang aja. Kenapa? Karena yang dilihat adalah hikmahnya, yang dilihat adalah tujuannya, yakni untuk menggembirakan orang pada malam hari raya itu dan besok harinya. Dan ini ada dalil dan hadisnya. Atas dasar tujuan zakat yang tertuang pada hadis di atas, Imam Abu Hanifah mengatakan, ini kata Imam Abu Hanifah, fa'in a'toki matal hintoki jaza indana li'annal mu'tabaro usulul hina wadadika yasulu bil himati kama yasulu bil hintoki. Kata Imam Abu Hanifah, andaikan seorang muslim menunaikan zakat fitrahnya dengan menyerahkan uang senilai harga gandum, maka hukumnya boleh menurut kami, karena sesungguhnya yang menjadi pertimbangan adalah terciptanya kehidupan yang layak. Yang menjadi tujuan tersebut dapat terwujud dengan penyaluran uang, sebagaimana juga dapat terwujud dengan menyerahkan gandum. Kata Imam Hanafi, udah, menurut saya kata Imam Hanafi, bayar zakat fitrah dengan uang nggak apa-apa, tapi seharga gandum, tidak seharga beras. Gitu. Pada kitab yang sama, Syekh Abu Ja'far radhiyallahu anhu menyatakan, wa kana faqih Abu Ja'far rahimahullah ta'ala yaqul, adaul qimati afdalu di annahu aqrabu ila manfaatil faqir fa innahu yashtari bihi lil hali ma yahtaju ilaihi. Masih pendapat Imam Abu Hanifah juga, pembayaran zakat fitrah dengan uang adalah pembayaran yang paling baik, karena uang paling efektif untuk memberi manfaat kepada fakir. Pasalnya uang dapat dipakai untuk membeli berbagai barang yang dibutuhkan. Jadi kata Imam Hanafi, udah nggak apa-apa nggak pakai beras, pakai uang aja dengan seharga gandum, nggak ada masalah. Kenapa? Karena pakai uang ini lebih fleksibel. Dia mau beliin bisa, dia mau belanjain lauk bisa, dia mau belanjain beras bisa, atau dia mau belanjain separuh-separuh lauk dan beras bisa. Tapi kalau kita ngasihnya beras doang, dia cuma punya beras, nggak punya lauk. Begitu argumentasi Imam Hanafi. Nah, menurut mazhab Hanafi, kadar uang yang dibayarkan harus sesuai dengan harga bahan-bahan makanan yang mansus. Mansus itu yang disebut dalam teks hadis. Zakat fitrah yaitu 1 sok kurma kering, 1 syair, biji syair, yaitu gandum, ya, 1 sok biji syair, setengah sok anggur kering, setengah sok hintoh atau gandum. Nah, ini Imam Hanafi memperbolehkan membayar zakat dengan menggunakan uang, tapi uangnya itu bukan seharga beras. 1.
seharga bahan makanan yang disebutkan dalam hadis apa? Zakat fitrahnya 1 sok kurma kering. Katakanlah 1 sok kurma. Kalau 3,5 kilo tadi berapa? Kalau kilo itu 2,5 kilo. Bayarnya pakai 2,5 kilo kurma gitu. Kalau 1 kurma sekilo itu berapa sekilo Bu misalnya? Kalau 1 kilo itu 50.000, 2,5 kilo berarti bayarnya berapa dia? 125.000 zakatnya. Kita nyampe nggak zakat begitu? Enggak. Kita kan bayarnya pakai uang, tapi harganya harga beras. Ini kalau kata orang yang bilang rada culas, rada curang, bayar zakat pakai duit, tapi harganya harga beras. Gitu. Makanya zakat uang pakainya Imam Hanafi, tapi takarannya pakai Imam Syafi'i. Harusnya kalau zakat pakai uang menurut Imam Hanafi, takarannya takaran Imam Hanafi juga. Tapi masalahnya Imam Hanafi takarannya 1 sok kurma. 1 sok kurma itu 2,5 kilo kurma. Jadi kalau 1 kilonya itu 50.000, 2,5 kilo ya bisa jadi 125.000. Bayar zakatnya kalau pakai uang. Begitu, karena ikut Imam Hanafi. Begitu. Nah, 1 sok kurma kering atau syair itu jelai, atau anggur kering. Kalau anggur kering 1/2 sok, ya, dan 1/2 sok intoh gandum. Jadi kalau Imam Hanafi itu nggak ada takaran beras. Yang ada itu ya gandum, kurma, ya, kemudian anggur, itu kurangnya nggak ada beras. Nah, masyarakat Indonesia mayoritas pengikut mazhab Syafi'i diperkenankan untuk melakukan intiqolul mazhab. Pindah mazhab. Cara ini dibenarkan oleh sebagian ulama. Dari dulu nih Pak Bu, dari dulu nih, setiap pendapat ulama, apa kiai, apa ustadz, kalau ceramah menyampaikan materi, nggak ada yang berani ngomong boleh kita zakat pakai uang mengikut Imam Hanafi, tapi takarannya beras. Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena itu termasuk talfek, mencampur adukan mazhab. Baru keputusan rumusan PBNU tahun 2020 yang dirumuskan oleh ulama-ulama hebat, ulama-ulama besar, ada 17 ulama yang merumuskan. Beliau mengatakan nggak apa-apa zakat fitrah dengan menggunakan uang ikut Imam Hanafi, tapi takaran harga beras Imam Syafi'i. Kok berarti talfek dong Ustaz? Itu memang talfek, tapi bukan talfek yang diharamkan. Selagi talfek itu tidak bertentangan dengan ijma, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka talfek itu diperbolehkan. Nggak ada masalah. Karena yang dilihat ini adalah tujuan zakat. Tujuan zakat itu untuk memberikan kenyamanan, kegembiraan, kebahagiaan umat Islam di mana itu dan hari raya. Begitu. Maka nggak apa-apa. Itu namanya talfek. Nah di sini ada nih intiqolul madhab di halaman 3 tuh yang paling bawah tuh, ya. Intiqolul madhab min madhabin ila madhabin akhor walau fi ba'dil masail fi salah satu aqwalin. Pindah dari satu madhab ke lain madhab meski tidak secara keseluruhan satu rangkaian ibadah, ulama memiliki 3 pendapat mengenai hukumnya. Sebagian ulama melarang secara mutlak, nggak boleh talfek secara mutlak. Sebagian ulama lagi membolehkan secara mutlak. Ada sebagian ulama yang membolehkan, nggak apa-apa talfek. Sebagian ulama lain lagi membolehkannya selama tidak menghasilkan formulasi hukum yang bertentangan dengan ijma. Yang ketiga, ada ulama yang menengahin, nggak apa-apa talfek, tapi ada catatan, syaratnya nggak bertabrakan, nggak melanggar ijma ulama. Syaratnya, kalau talfek itu melanggar ijma ulama, maka talfek itu diharamkan. Apabila bertentangan dengan ijma, maka perpaduan mazhab dilarang, seperti perkawinan tanpa mas kawin, tanpa wali, dan nikah tanpa wali, dan nikah tanpa saksi. Ya. Sungguh perpaduan semacam itu tidak diperbolehkan oleh seorang pun dari kalangan ulama. Contoh gampang misalnya,
Wudu kalau mazhab Syafi'i sentuhan sama istri sendiri ini batal. Gitu. Tapi mazhab selain Syafi'i, Imam Hanafi sentuhan sama istri ada yang mengatakan nggak batal. Nah, saya jadi imam, makmum saya mazhabnya Syafi'i, saya Hanafi, jadi imam, ini nggak boleh. Begitu. Kenapa? Karena menurut keyakinan makmum, sholat saya batal. Kenapa? Karena saya mengesahkan, membolehkan sentuhan dengan istri. Begitu. Nah, itu satu. Jadi menurut pendapat mazhab Hanafi boleh membayar zakat dengan menggunakan uang seharga beras. Walaupun itu talfek, tapi masuk talfek yang diperbolehkan. Dua, seorang ulama dari mazhab Hanafi bernama Syekh Ibnu Qasim membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Di dalam mazhab Maliki, timbangan soknya memiliki bobot yang sama dengan mazhab Syafi'i. Dengan demikian, masyarakat boleh membayar zakat fitrah dengan uang seharga beras 2,5 kilo atau 2,7 kilo. Itu menurut Imam Ibnu Qasim, mazhab Maliki diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Nah, halaman 4 yang paling bawah, berdasarkan dua argumentasi tersebut, Lembaga Bahsul Masail pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan rekomendasi. Ini hanya sebatas rekomendasi. Yang namanya rekomendasi, ya kita mau ikuti nggak apa-apa, nggak mau ikuti juga nggak apa-apa. Satu rekomendasinya. Yang terbaik dalam menunaikan zakat fitrah adalah pembayaran dengan beras, karena kita mazhab Syafi'i. Yang bagus bayarnya pakai beras. Adapun satu sok versi Imam Nawawi adalah bobot seberat 2,7 kg atau 3,5 liter. Sedangkan ulama lain mengatakan satu soknya seberat 2,5 kg. Jadi ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,7 kilo. Terserah kebijakan pengurus masjid, kebijakan panitia, kebijakan amil mau ngambil yang mana. Dua, masyarakat diperbolehkan pula membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang sesuai harga beras, bukan sesuai harga kurma. Kalau sesuai harga kurma tadi 125.000, itu kalau harganya belum naik, kalau 50. Kalau sekarang harga anggur sekarang, apalagi harga anggur, kilonya berapa harga anggur itu? Iya. Nah, ini boleh, masyarakat diperbolehkan pula membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang sesuai harga beras. Jadi sesuai harga beras yang kita makan per hari berapa? 2,7 kilo atau 3,5 liter atau 2,5 kilo sesuai kualitas beras layak konsumsi oleh masyarakat setempat. Nggak apa-apa bayar pakai uang, tapi takaran beras nggak ada masalah. Tiga, segenap panitia zakat yang ada di masyarakat, baik musola maupun masjid, dianjurkan untuk koordinasi dengan rasis terdekat. Ya. Nah, inilah kesimpulan fikih zakat. Kali ini fikih zakat. Jadi kesimpulan dari fikih zakat pada pagi hari ini, kita diperbolehkan membayar zakat dengan menggunakan uang takaran beras. Enggak mesti takaran kurma, enggak mesti takaran anggur. Tapi kalau ibu punya rezeki banyak, mau pakai takaran anggur silahkan, mau pakai takaran kurma silahkan. Dan begitu. Kita kan kalau makan pengennya berasnya yang enak, yang bagus. Kalau buat zakat dikeluarin berasnya yang jelek, yang murah kan begitu. Nah, baik, dan terima kasih. Inilah paparan yang saya sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya gimana hukumnya bayar zakat pakai ijab kabul di serah terima. Oh, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya. Jadi bayar zakat, ijab kabul kalau dalam kondisi normal manual, artinya kita bisa datang
biasanya kita salaman, yang laki salaman tuh. Kalau panitianya laki, yang zakat laki salaman. Tapi kalau panitianya laki, yang mau zakat perempuan jangan salaman. Oh, katakan. Ya cukup meletakkan tangan di sini aja. Karena zakatnya wajib, salamannya dosa. Bukan muridnya kan? Begitu. Jangan salaman. Ya, megang berasnya dipegang nggak apa-apa. Gitu. Nah nanti dipandu tuh sama panitia zakatnya. Gitu. Nanti kan ditanya, ibu ini zakat sendiri atau zakat untuk siapa? Oh Pak Ustadz, saya zakat sendiri. Nah ini niatnya, ikutin saya Bu ya. Nawaitu an-ukhrija zakat al-fitri an-nafsi, misalnya untuk diriku, fadlillahi ta'ala atau lillahi ta'ala. Doain lah, begitu kan selesai. Udah. Terus misalnya mau zakat untuk siapa? Untuk suami saya Ustaz, untuk anak-anak saya Ustaz. Nah nanti dipandu sama panitia zakatnya. Begitu. Ibu ikutin. Kemudian ketika udah selesai, nah didoain sama panitia zakatnya. Begitu. Jadi nanti untuk ijab kabulnya, biar panitia zakat yang menyiapkan. Ibu nanti tinggal ngikutin aja, bapak ibu tinggal ngikutin panitia zakatnya aja. Nanti itu udah disiapin. Atau enggak nanti panitia zakatnya itu bikin niatnya dua. Satu niat diadepin ke orang yang zakat, satu niat diadepin ke dirinya, ke panitianya. Atau kalau panitianya udah hafal niat zakat, ya ini lembarannya dihadapin ke orang yang zakat aja. Kadang kan kalau dia suruh ngikutin ucapan kita belibet, apalagi kita ngomongnya gak jelas juga. Nawa itu apa pak? Nawa itu nah siapin dah tuh tulisan kan begitu kan, buat mudah juga siapin tulisan. Ambil kita ibu nanti boleh ngikutin ucapan saya, boleh ibu baca ini ya, gitu. Ya nawa itu baca bunyi, nawa itu an-ukhrija gitu. Nah ini kalau waktu normal, artinya ibu bapak ibu bisa datang ke musola. Sekarang Ustaz, andai kan saya nggak bisa datang ke musola Ustaz, apa saya lagi mudik atau pas saya lagi pergi, saya bayar zakatnya, saya transfer aja Ustaz ke panitia zakat. Itu bagaimana Ustaz? Ya udah nggak apa-apa, transfer aja. Ibu niatin zakat, begitu. Saya niat zakat nih Ustaz ya, buat zakat saya sekian, atau buat zakat saya, suami saya, anak saya, keluarga saya sekian Ustaz. Saya transfer nih, udah ada bukti transfernya. Itu juga udah sah. Itu juga udah termasuk ijab kabul. Tinggal ibu niatin sendiri. Gitu. Ketika panitianya udah terima sah, itu juga udah sah. Gitu, ya. Jadi seperti itu prakteknya Bu ya. Nah, ini ada lagi yang ditanyakan silakan. Satu lagi ya. Ya. Gimana kalau bayar kifarat itu apa harus dicatatin apa enggak? Atau masuk sedekah itu? Kafarat ya. Iya. Misalnya ada contohnya nggak Bu? Yang spesifik misalnya. Misalnya bapak meninggal, apa udah meninggal, apa udah meninggal itu harus dicatatin atau tidak? Iya. Makasih. Sama-sama. Jadi ini kan kaitannya dengan fidyah ya. Biasanya kalau orang meninggal itu, jadi kalau bulan puasa, kalau orang meninggal kan dia ada kewajiban puasa. Nah kemudian dia nggak puasa, keburu meninggal. Nah itu kan ada fidyahnya, ada kafaratnya, ada fidyahnya. Dia berapa ninggalin puasa, berapa kali ninggalin puasa, kemudian nanti itu kita bayarkan. Nah fidyah itu kalau di Basnas Indonesia, Basnas satu mut itu dihargai 50.000. Jadi kalau dia ninggalin 5 kali ya 50.000 kali 5 itu dikasih ke fakir miskin. Begitu, diserahin ke fakir miskin 50.000 itu. Nah, kemudian bagaimana Ustaz? Kalau orang tua itu meninggal dunia, tinggal dilihat meninggal dunianya di waktu wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Waktu wajib mengeluarkan zakat itu kan dari malam Idul Fitri itu sampai sebelum sholat itu waktu wajib. Makanya biasanya pada malam Idul Fitri itu banyak-banyaknya orang ngasih zakat itu wajib.
Andai kan misalnya ada bayi lahirnya itu pada maghrib katakanlah, berarti kan itu udah terkena kewajiban zakat fitrah, maka itu harus dizakatin. Ya. Jadi kalau orang tua itu meninggalnya tidak di waktu wajib zakat fitrah, maka tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Tinggal dilihat aja. Ya kalau meninggalnya misalnya ba'da sholat Idul Fitri, ya nggak kewajiban zakat fitrah, nggak diwajibin zakat fitrah. Atau meninggalnya saat ini, dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah, tapi karena belum masuk waktu wajib zakat fitrah. Tapi kalau kita mau sedekahin, ngirim pahala boleh, itu lebih bagus. Gitu, apalagi pahalanya kita kirim kepada almarhum pas di bulan Ramadan, itu dapat 3 pahala: ampunan dosa, dibebasi dari api neraka, dapat pahala sama persis pahalanya orang yang berpuasa. Cukup ya Bu? Ya, mungkin ada lagi. Kalau orang tinggalnya di Jakarta atau di Jakarta, tapi giliran zakat fitrahnya di kampung, adakah fitrah yang khusus dari zakat fitrahnya ya di tempat kamu tinggal atau di mana? Ya. Memang kalau zakat fitrah itu ya di tempat kita tinggal. Gitu. Misalnya kita tinggal di sini, ya nyari duitnya di sini, ya zakatnya di sini. Jangan tinggal di sini nyari duitnya di sini, uangnya sono. Kan kita tinggal di sini, zakatnya di sini, keluarin duitnya di sini. Ada pun mau keluar di sono juga nggak apa-apa. Tapi yang di sini jangan sampai ditinggal. Begitu. Misalnya kita bilang punya uang, mau zakat di sini, keluarin zakat. Mau di sono sedekahin, ya sedekah buat orang sono nggak apa-apa. Tapi begitu. Hukumnya gimana itu? Kenapa? Hukumnya bagaimana kalau gitu? Ya, kalau zakat di keluar daerah, ya kalau zakat keluar daerah itu tidak afdol. Ya, enggak sampai tidak mengesahkan zakat, cuma kurang afdol. Kurang afdol aja. Karena itu pertimbangannya. Dia yang di sini, tinggal di sini, ya baginya di sini. Jangan nyari duit di sini, tinggal di sini. Jangan di kampung gitu ya. Jadi di Ngawi biasanya. Nah, apalagi ada sebagai panitia nih, kita tuh nggak pernah namanya nakerin zakat dari jamaah. Apakah itu benar 3,5 liter atau kurang, itu gimana untuk panitia zakat sendiri untuk memastikan bahwa zakat fitrahnya itu sudah sesuai nisab yang ditentukan. Oh gitu ya. Oh nggak ditakarin lagi. Belum tulis gitu. 2 tahun yang lalu sama pernah begitu. Tekor gitu. Oh gitu. Ya udah, jadi begini. Yang bagus sih dia ditakarin. Yang kurangnya itu pas gitu. Jadi begini, nanti andai kan nggak ditakarin, ditanya, ibu mau zakat uang apa beras? Beras Pak Ustaz, berapa kilo atau berapa liter? Ini 3,5 liter Ustaz. Benar, ya udah saya terima ya, karena ini saya nggak nakerin lagi nih. Iya, enggak. Iya, panitianya pada sibuk semua. Terus terang Bu, saya nggak nakerin lagi. Nggak punya literan Ustaz nggak? Nggak punya literan. Ini nggak jadi ancol. Saya nggak nakerin lagi. Benar itu 3,5 liter ya, oke, saya terima. Adapun nggak sesuai, ya berarti dosanya itu Ibu. Dosanya dosa yang zakat. Ya gitu aja. Yang penting kita dijelasin. Ibu ini ukurannya berapa? Misalnya 3,5 liter Ustaz. Oke, saya terima. Mudah-mudahan zakatnya diterima oleh Allah. Ibu ini berapa zakatnya? 2,7 liter Ustaz, 2,7 kilo, 2,5 kilo. Oke, saya terima. Mudah-mudahan zakatnya diterima oleh Allah. Jadi kita jelasin. Takutnya kita nggak jelasin, yang zakat lupa juga. Yang dibawa ke masjid bukan beras zakat, misalnya beras buat makan ayam. Ibu ini berapa ya zakat? Aduh, berapa ya? Lupa Ustaz, tapi ada plastik. Nggak tahu deh plastik ini beras buat makan ayam atau buat zakat nih. Coba hitung lagi deh Bu, yang jelas Bu, karena kita nggak ada takaran ini. Jadi dijelasin begitu. Takutnya lupa, gitu ya, namanya orang. Ya, ada lagi.
Jadi kalau biar pas kali mungkin nyediain timbangan aja kali ya gampang. Iya. Bapak tujuh ya. Gimana? Kalau kemarin kita kan agak ribet juga gitu ya. Iya, Kalau timbangan tinggal naruh doang gitu ya. Oke deh, begitu. Gitu. Baik. Jadi Gampang. ya biasanya yang terjadi di masyarakat satu itu, yang kedua pembagian zakat. Biasanya itu yang saya pernah alami, pernah kita ngumpulin zakat sampai malam Ramadan juga kita stop. Kita stopnya jam 9. Jam 9 zakat baru kita stop. Ini beras kita bagi-bagi, kita literin itu selesai jam 11. Jam 12 baru kita bagiin ketok-ketok ke rumah orang pada tidur semua. Udah jam 12 jam 1. Akhirnya zakatnya kita bagiin pagi-pagi. Habis surat ini malah dosa. Iya. Ya boleh. Nah makanya ada panitia zakat itu yang mungkin sore sebelum malam itu sorenya udah ditutup. Artinya tutup itu kita kalkulasi. Nanti andaikan yang mau zakat lagi tetap kita terima. Ini kita salurin dulu nih, biar nggak kemalaman gitu. Nah itu sering terjadi. Jadi kita sudah membagikan zakat fitrah, tapi yang catat sebagai penerima zakat itu pulang kampung. Nah itu boleh nggak kita bagikan orang? Karena kan nggak mungkin kita tahan, karena nggak ada. Tapi di sini orang-orang yang juga garis ternyata orangnya nggak ada di rumah atau pulang kampung. Nah misalnya begini, andaikan orangnya pulang kampung, kalau kita punya nomor HP-nya, kita WA, kita HP-in, kita teleponnya malam Idul Fitri, jangan teleponnya habis Idul Fitri. Kalau ini, yang lebih bagus di telepon jangan di WA. Kalau di WA takutnya dia bukanya habis sholat Id. Ya udah saya terimanya habis sholat Id. Itu bukan zakat. Nah misalnya kita telepon, Ibu mohon maaf, Bapak mohon maaf, Bapak dapat zakat ini dari musola Amin. Tapi karena Bapak pulang kampung, bagaimana nih? Apa saya titipin ke rumah? Apa kasih ke orang lain? Ya. Oh Ustaz, Bapak deh titipin ke rumah aja, di situ ada anak saya, kasih ke anaknya. Tapi kita udah ijab kabul di sini. Atau Ustaz, kayaknya semuanya saya lagi pulang kampung, kasih ke yang lain aja deh. Kita kasih ke yang lain. Gitu. Ada masalah. Cukup ya mungkin ya. Cukup saran ya. Ya mohon maaf, kita nggak menyediakan snack pagi. muslimin wal muslimat wal mu'minin al-ahya'i minhum Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma barik bil asyrafil anbiya'i Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik bil asyrafil anbiya'i Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik bil asyrafil anbiya'i Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna as'aluka al-afiyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka anta syukur ala al-afiyah wa as'aluka an-nas. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina al-abrar ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya rahim wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita selesaikan kajian Ahad subuh pagi hari ini, yang mana telah sama-sama kita dengarkan yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz M. Taufik. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan menjadi
prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mushola Alamin juga menerima dan menyalurkan zakat fitrah dari Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa menghubungi pengurus DKM Mushola Alamin dan insya Allah akan dikoordinasikan oleh Bapak Ustadz Dahlan. Maka dari itu berikanlah yang terbaik, zakat yang terbaik yang bisa diberikan mushola dan diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dari kami lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.